Salam sehat dan bahagia. Saya Juwita Lydia Berubarus, CGP Angkatan 4, Kabupaten Deli Serdang, kelas 04.61, dengan fasilitator kami Bapak Ferdi Anabokai, pendamping pengajar Bapak Maulana Akbar. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.4.A.9 koneksi antar materi. Modul 1.1 Refleksi Filosofi Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Budaya sekolah menurut Dill dan Peterson tahun 1999 adalah tradisi dan kebiasaan keseharian yang dibangun dalam jangka waktu yang lama oleh guru, murid, orang tua, dan staf administrasi yang bekerja sama dalam menghadapi berbagai krisis dan pencapaian. Untuk itu perlu mewujudkan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan dan berpihak pada murid sehingga budaya positif dapat tercipta dalam lingkungan sekolah. Mutu sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan dikembangkan warga sekolah. Dalam mewujudkan budaya positif, guru memiliki peran yang sangat penting sebagai tokoh utama pendidikan. Guru perlu memahami posisi kontrol apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah, antara lain: 1. Posisi kontrol penghukum. 2. Posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah. 3. Posisi kontrol teman. 4. Posisi kontrol monitor ataupun pemantau. 5. Posisi kontrol manajer. Posisi kontrol manajerlah yang paling tepat untuk diaplikasikan karena guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Dengan posisi kontrol manajer, diharapkan semua murid dengan sadar dan atas dorongan dari hatinya secara internal akan melaksanakan disiplin positif dalam semua aspek kehidupannya sehingga menjadi pelajar profil Pancasila, yaitu: pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. 6. Kreatif. Dengan terciptanya budaya positif di sekolah akan membantu tercapainya visi sekolah sebagai rumah kedua. Untuk mencapai visi tersebut, kita harus memahami semua yang ada di sekitar kita, seperti proses pembelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, upacara sekolah, tata tertib sekolah, kegiatan STM ataupun serikat tolong-menolong, OSIS, kebersihan atau piket, dan administrasi sekolah. Oleh karena itu, sebagai guru penggerak, pemimpin dalam pembelajaran memiliki tugas mulia untuk menuntun anak didik sesuai kodrat alam dan zaman untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat dengan mengimplementasikan konsep trilogi kepemimpinan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulada, di depan menjadi teladan. 2. Ingarso Mangun Karsa, di tengah menjadi pengembang segala potensi anak didik. 3. Tutwuri Handayani, di belakang menjadi pendorong semangat dalam suka dan Guru penggerak harus memahami dan menjiwai nilai-nilai seorang guru penggerak, yaitu: pertama, mandiri,
tidak bergantung kepada orang lain, dan mampu merancang skenario pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan dengan konsep merdeka belajar. Kedua, reflektif, terbuka dengan hal-hal baru, senantiasa menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, kolaboratif, cakap dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan seluruh warga sekolah. Keempat, inovatif, senantiasa memberikan ide dan gagasan berkualitas dan menyenangkan. Kelima, berpihak pada murid, mengembangkan segala potensi anak didik dengan mengkolaborasikan pembelajaran dengan lagu dan permainan. Nilai tersebut adalah modal dalam mengimplementasikan peran sebagai guru penggerak, yaitu pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, kedua, menggerakkan komunitas praktisi, ketiga, mendorong kolaborasi antar guru, keempat, menjadi coach bagi guru yang lain, kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Budaya positif adalah syarat utama dalam mencapai visi sekolah, sehingga perubahan harus dilakukan dengan pendekatan empiri apresiatif, yaitu pendekatan berbasis kekuatan dan kolaboratif yang dikembangkan oleh David Copperrider, buku Nobel dan McCrae 2016. Pendekatan ini meyakini bahwa setiap orang memiliki hal positif yang bermanfaat pada keberhasilan pribadi maupun kelompok. Hal-hal positif dalam diri tiap individu menjadi kekuatan untuk meraih mimpi. Untuk itu, pendekatan IA sangat tepat untuk mencapai visi dengan tahapan Bagja, diambil dari bahasa Sunda berarti bahagia. Pertanyaan utama seperti bagaimana menumbuhkan karakter profil Pancasila. Kedua, ambil pelajaran, yaitu mengidentifikasi proses yang sudah berjalan baik. Tiga, gali mimpi, yaitu merumuskan visi. Keempat, jabarkan rencana, merumuskan rencana tindakan untuk mewujudkan visi. Kelima, atur eksekusi, yaitu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lainnya untuk mewujudkan visi. Dengan Bagja, analisis potensi yang dimiliki semua warga sekolah akan lebih terarah, karena semua warga sekolah senantiasa melihat hal positif dalam diri setiap orang, sehingga hubungan yang harmonis akan tetap terjaga. Hubungan yang harmonis adalah langkah awal dalam membuat kesepakatan kelas ataupun sekolah atau keyakinan kelas. Sekolah dengan melibatkan murid dan seluruh warga sekolah berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang dipercayai, seperti nilai saling menghargai, menghormati, tanggung jawab, keselamatan, keamanan, dan lainnya. Tidak dapat dipungkiri, permasalahan pasti muncul dalam melaksanakan perubahan maupun pendekatan yang dapat mengganggu stabilitas budaya positif di sekolah. Untuk itu, perlu pemahaman tentang cara dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menggunakan restitusi yang dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi menguntungkan korban tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, apakah itu kebutuhan cinta dan kasih sayang, belonging, atau kebutuhan untuk diterima. Kedua, penguasaan atau power, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketiga, kebebasan atau freedom, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan keempat, kesenangan atau fun, atau kebutuhan untuk merasa senang.
Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi menguatkan. 9. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Untuk memudahkan para guru melakukan restitusi, dibuat segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dapat dilihat dari segitiga restitusi sebagai alas menstabilkan identitas. Sisi sebelah kanan validasi tindakan yang salah, sisi sebelah kiri menanyakan keyakinan. Pendekatan inquiry apresiatif melatih diri untuk senantiasa melihat hal-hal positif dalam diri setiap orang sehingga menjadi kekuatan, dan melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Semua tindakan tersebut adalah berpihak kepada murid ataupun berpusat kepada murid sebagai cerminan budaya positif. Pembiasaan dan konsisten bagi seluruh warga sekolah akan mewujudkan visi sekolah yang akan melahirkan generasi emas pelajar profil Pancasila. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Merdeka belajar, Indonesia maju. Sekian dan terima kasih.